أما بعد فقال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من الناس ثلاثة عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر وعالما بين جهال رواه العسكري. صدق رسوله صلى الله عليه wasallam. Yang tiang cintai anak kami Ustaz Haji Khalilul Mustafa IHSH, yang tiang hormati rekan-rekan asatiz, ustazat, dewan pengasuh di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Mustafa Nahdlatul Wathon, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah kaum muslimin muslimat, para wali santri, anak-anakku semua, pencinta pengajian rahimani wa iyyakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga baut barang-barang hadir dalam rangka kita memakmurkan taman surga di atas dunia. Mudah-mudahan taman surga di dunia ini mengantarkan kita semua kepada surga yang hakiki kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita agama yang bisa menyelamatkan kita baik dalam kehidupan kita di dunia maupun menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di belakang guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh adik tertarik tama syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya secara khusus tiang tunas pahala Fatihah sekali dan suratul Ikhlas 3 kali, khusus untuk Al-Mukarram Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Luqmanul Hakim, si biasa ngaji lideriki barengin tiang Telunggu Sami. Dia umroh meninggal di Madinah pada hari Kamis yang kemarin dan dimakamkan malam Sabtu. Ya, malam Sabtu dimakamkan. Karena itu mudah-mudahan seluruh jasa-jasa beliau di Pompes ini ikut dia dari peletakan batu pertama sampai mengisinya dengan pengajian, mengajar anak-anak kita hadis di kelas. Ternyata Allah berkehendak beliau dipanggil tiba-tiba baru hari kedua di Madinah. Dia sakit langsung meninggal di Madinah dan dimakamkan di makam baki. Mudah-mudahan seluruh kebaikannya dilipat gandakan pahalanya, mendapatkan tempat yang semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan bersabar karena tidak pernah sakit dan tidak pernah ya ada tanda-tanda. Mudah-mudahan semua anak-anaknya sabar menghadapi musibah ini. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di pengajian kesiwah liwat, Nabi kita mengingatkan namun nara dengan meninggal dunia tersebut kebaikan-kebaikannya. Jadi almarhum niki dari Pancor, dia dulu ngaji di Tiang. Mau mulu ngaji di Tiang, setelah dia ma'had, kemudian dia kuliah, Tiang tarik dia ikut bersama-sama kami di Mu'alimat Aliyah MU Pancor sampai tahun 99. Nah, kemudian dari tahun 2000 dia ikut di Anjani. Kemudian dia jadi masyaikh, sama-sama yang diangkat di Ma'had menjadi masyaikh tahun 2023. Lagu ian yang semaltama dan merari. Lalu sekolah juruk Malik Yogyakarta di Arba'in 2 tahun. Untuk nulis. Untuk baru dia mau masuk di Ma'had menjadi masyaikh, dan salah satu masyaikh yang sangat digemari oleh para tulab dan talibat dengan senyumnya yang khas, caranya membahas satu persoalan yang dengan logika dan dalil naqli yang jelas. Karena itu kita merasa kehilangan, pondok pesantren merasa kehilangan, karena setiap dia pulang umroh pasti ada amal yang masuk. Terakhir kemarin di saat yang titip Pak Tuan Sudir berangkat haji, pulang dari Mekah, dia datang ke sini ziarah sambil mengantarkan oleh-oleh dan juga ikut memasukkan amal 2,5 juta untuk pembangunan kita ini. Jadi setiap dia pulang umroh pasti ada dia serah dari jamaah umrohnya maupun dari ya pribadinya sendiri. Karena itu mudah-mudahan seluruh amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Hadirin rahimakumullah, karena itu ini menjadi contoh besar bagi kita makin duit dengan meninggal dunia secara tiba-tiba. Ya, dan kiamat wah rapat apabila duit dengan mati mendadak. Kedua, apabila waktu tidak terasa. La taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. As-sanatu kasyahri wasyahru kal jumu'ati, kata ulama. Apa artinya? La taqumus sa'atu, kiamat tidak akan terjadi. Dan akan datang jelo kiamat hatta yataqarabaz zaman, sehingga waktu beridap semendak, hatta waktu merasa sebentar. As-sanatu kasyahri, setahun meraidap sebulan. Wal syahru kal jumu'ati, 1 bulan terasa 1 minggu. Mulai tepua sejak lelah temamo tantih bian. Lalang semendak teboya jam, kering 2 jam, kering 3 jam, kok tak berbuka. Nah ni jak momot-momot semendak, repot, apalagi ibu-ibu serepot dek pawon, kadang-kadang dek manjari si meriap wah ngasar maghrib. Namun lain pertama karena pegawaian kurang. Sekali setahun ke mata 6 bulan nganggur, tanak gerun, darah hujan. Makin sepanjang tahun bahkan siang malam dengan repot pegawaian doang, yang pun terasa waktu semakin cepat. Padahal jam silai ya kedunta jam kemakin. Nah, jam 12 silai makin jam 12 sendah. Nah, cuma rasanya seperti sebentar, mara idap semendak. Dengan lalu umrah 2 minggu makin semendak, idap telang ule. Ya.
Itu sebabnya ya tanda dunia wahtawa lamun waktu beridap becah. Karena itu pandai-pandai manfaatkan waktu. Tahu-tahu kedua waktu sebab searan ke sia-siaan waktu ya kata ulama idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu, tidak memanfaatkan kesempatan itu lebih berat dari kematian. Dengan mati berat, lagu menyia-nyiakan waktu lebih berat dari mati. Apa sebabnya? Kata ulama, li'anna idha'atal waqti yaqta'uka minallahi ta'ala wadaril akhirah. Sehingga lamun tendek manfaatkan waktu yang sia-sia niki memisahkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan memisahkan kita dari akhirat. Sebab mun sia-sia waktu tidak ada nilai akhirat. Berarti kita diputuskan hubungan kita dengan Allah dan negeri akhirat. Namun dengan sia-sia waktu. Maka bersyukurlah yang pelunggu sami tetap tebau kedu kesehatan te untuk menambah ibadah pertama, kedua menambah amal pahala, ketiga menambah ilmu untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idha wal mautu yaqta'uka min ahlihi wa sahibihi wa ahlihi. Yang ulangi, wal mautu yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Lamun mati pisahang naita kanca dunia bareng penduduknya. Nah niki bahayanya lamun te sia-siang waktu. Karena itu manan-manan sekali seminggu kita sempatkan diri kita untuk siraman rohani. Atin te perlu nendah tersiram. Rohani kita perlu tersiram. Awak terdoang lamun 2 jelon dek temandi ngebaidapna. Sejelo doang dek temandi awak ten dek keruani dapna kemalam dek tinik pidem genitan. Apalagi seminggu dek temandi. Hati kita lebih dari itu gersang lamun dek tuah siram. Itu minimal sekali seminggu kewajiban kesiraman rohani melalui khutbah Jumat. Yang kewajiban kita dengan mama sebagai penanggung jawab rumah tangga diwajibkan kita mendengarkan khutbah Jumat sekali seminggu. Apa yang kita dengarkan di Jumat di imam di khatib, itulah yang akan kita ceritakan kepada anak kita, istri kita, keluarga kita. Sehingga dengan ini ndek kewajiban berjumat. Tapi boleh dia berjumat. Andi narak dengan ini berjumat, ndek nolak sembahyang zuhur. Lagu mudaratnya lebih pelik lamun dengan ini berjumat. Dek entahan sindik ngeraos. Arak imam lain suara nabreh jenggaknya berketuan sih baca khutbah. Sementara mun te berjumat dek tekanggo ngeraos. Ya. Nah, itu sebabnya membuang waktu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat karena tidak mendapatkan pahala.
Tetapi kalau kematian memisahkan kita dengan dunia ini dan orang-orang yang ada di atas dunia. Berat doang niki. Mati keluarga ente berat, kadang kita tidak mampu bersabar. Tetapi dari segi bahaya, lebih bahaya waktu yang liwat secara sia-sia. Tapi tatkala kita manfaatkan, maka beruntunglah kita. 1 menit ya menjadi bergunung-gunung pahala. Nah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu minan nasi salasan." Kasihanilah 3 orang, 3 golongan. Irhamu minan nas. Sayangi orang-orang yang termasuk salah satan 3 kelompok, 3 golongan. Kesuruh teperiakang dengan si teluniki. Baya si teluniki pertama aziza qaumin zalla. Pertama dengan si biasa terhormat menjadi hina. Aziza qaumin zalla. Orang yang terhormat jatuh menjadi hina. Bekas tuan guru hina. Bekas orang mulia hina. Ya. Lamun bekas penci robek salah. Lamun bekas tuan guru lenging. Lamun bekas maling salah. Lamun bekas tuan guru berarti sudah hilang keberkahan. Sudah hilang ilmunya. Tidak bisa dia mengamalkan ilmu. Orang yang biasa dihormati jatuh menjadi hina. Orang yang biasa direbut kedatangannya dimin datang jeng kendara langan tembus selaman. Dia tahu lampak cinta sambut selama ni. Tiba-tiba karena ada persoalan, ada hal yang salah, dia menjadi hina, ditakuti oleh orang. Betapa banyak makin di zaman makin niki pimpinan pondok pesantren semula terhormat, kesiduk imanai si wali murid, kesiduk imanai si jamaah, ternyata dia merusak santrinya sendiri, bahkan madrasahnya dirusak, manusianya dipukul, manusianya dimasukkan penjara. Nauzubillahi min zalik. Yang pun tersuruh pilih-pilih terserah anak dia rinta. Pilih-pilih pondok pesantren untuk terserah anak dia rinta. Tengok simak janden duit lagu bahaya. Lamun dekna kena, lamun dengan sindik menyambung ilmuna kanca guruna telang berkah. Lamunah telang berkah hilang semua muruah. Apa kerana hilang semua muruah? Telang kehormatan, telang kemuliaan. Semula mulia menjadi hina. Itulah yang dimaksud aziza qaumin zalla. Dengan si mulia, dengan terhormat berubah menjadi hina. Ketakutin si dengan diembani dengan tajah, diembani berdait dengan. Nah, inilah orang-orang yang hina di dunia, lebih-lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya mari anak-anakku semua jaga akhlak. Akhlak itulah yang akan menjadikan kita terhormat. Jaga pembicaraan, karena pembicaraan itu bisa menghilangkan pahala. Kata ulama, qaimul laili wa shaimun nahari aflasa yaumal qiyamati
idza lam yahfazil lisana. Dengan rajin sembahyang tahajud bilang malam, rajin puasa sembahyang, lagu ndekne jaga pengeraosna, selang pahalana selapuknya, hangus pahalanya gara-gara lamun dek jaga raos, tidak menjaga pembicaraan. Jadi sangat bahaya pembicaraan niki. Yang te tebalak tokol-tokol lalu le sering rurung, tokol-tokol lalu le go semarang dengan liwat arak dong orang kata berkomentar. Dengan liwat lolos, wah mbeh kita datang rarang kita masih tengeraos. Raosin dengan liwat. Itulah yang dilarang oleh agama kita. Termasuk marak si baru niki. Ko imulai sepanjang malam dek nuang, dek sembayang tahajud, dek sembayang sunat, berdoa tengah malam. Wasa imun nahar kejelon dek nuang dek puasa. Lagu gara-gara lam yahfazil kalam, lam yahfazil lisan, dek najaga pengeraos, aflasa yaumal qiyamah. Era lujula kemudian bangkrut dengan niki, pahalanya habis. Tidak terasa gara-gara pengeraos. Nah, karena itu silap mun tetep nak raosin selengi bagusan te menghindar. Harian terperingat bat, sebalak si tuan guru raosin kelengian-kelengian dengan doan kesalahan kelengian te itu si kelengian dengan. Kan biasa mun tertijuk dengan pira ke don tertijuk dengan. Nun dan tersida doang, kemu doang. Tijuk tersekik. Berarti sekik salah dengan lagu 4 tulak jok diri ke. Sekik salah dengan ita wah 4 salah ke. Entah sepijok dengan pijok doang wah tak salah. Malik tomeh dengan 2 wah. Jadi tulak jok kita. Yang pok tersuruh salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya orang apabila bau si menjaga pengeraos. Ya, kata Sayyidina Ali, uhsubu kalamakum min a'malikum. Sesuaikan ucapan dengan perbuatan. Ukur perbuatan, perkataan dengan perbuatan. Ya, uhsubu kalamakum. Sesuaian pengeraos te min a'malikum dengan perbuatan. Wa aqilluhu, kurangi si ngeraos illa fil khair, kecuali kebagusan. Mun terawasin kebagusan jak silap, jangan ke kemalam, jangan ke kelemak malik silap. Kita tidak pernah dilarang ngeraos diskusi, rawasin si bagus-bagus, terawasin usaha bagus hendak, terawasin pegawaian bagus, pokok ndak terawasin kelengian-kelengian tak merembet ojok diri kita sendiri. Nah, lagu lamun tuah rawasin bagus, kok narak dengan tersinggung, arak dengan gedek, urusan ini. Dek tahu balak dengan gedek, dek tahu balak dengan ngeremon. Tengok masing-masing itu berdua ya rim. Apa jari rim ke hasil kesinga jiniki. Semakin banyak ilmu yang kita dengar, semakin duit jari rim ke. Semakin jarang terhadir kedian, mau terbedengah kedian. Ya, kurangan rim ke. Nah, karena semuanya ada rimnya, motor berdiri, kapal berdiri, ya, yang gede Ahad pengaji niki, Senin tiang terbang ke Kalimantan Utara, Senin Selasa Rebo malam Kamis tiang ulu. Waktu tule Jakarta wah nak bentuk kapal ke di lapangan Mali Kentayat.
angin kencang keras sampai perlu kalian turun balik doang tayar untuk berjam-jam semuter di atas karena situasi udara kurang nyaman. Simula jam datang balik balik pendeman maghrib supaya jam isu datang balik ya, karena lamanya muter-muter kapal itu di atas wah nang kelentuk ban mali kan kayak berapa puluh ribu kilo ke atas muter malik sampai sejam. Pramugari jak ngomong mang, mohon Bapak Ibu tenang, tidak apa-apa, cuma ada angin sedikit di bawah sehingga kita naik lagi, tapi tidak perlu ada khawatir. Lagi perlu kali nentun tayak di burung doa. Ya, leger dengan nah, itulah suasana dunia makin niki kenyakan tarik luwek dengan sakit seminggu. Ya, kata dokter Lombok Timur penyakit biasa dan penyakit luar biasa niki penyakit musiman anden tendek berawat ganengkah sendiri ngena wandar langan di rumah sakit dengan penuh dengan sakit lapuk pondok mungkin duwe anak jari nuwe sakit arak sopok pondok pesantren arak solas murid mendek sakit arak sopok sekolah lebih 100 oleh anaknya sakit doang. Nah, yang demikian dah bega oleh arak si sekelas kita yang kurang sehat, yang ke 10, yang ke solat, lagu alhamdulillah 2 jelo sehat, 3 jelo sehat. Masih tahu jok santren, jok aulat, sembahyang berjamaah, masih milih mangan jak ndek yang suruh yule. Lagu lamun wah dek milih suruh mangan, dek milih pun berjamaah, jak nah paksa tempoh inaknya jadi sanglik balik ke oatnya. Lagu alhamdulillah si masih bau-bau tangani di madrasah aja kita tangani dulu. Karena pelunggu desami wah terahinda kami jarina amaknya di misi. Yang mohon maaf bila Jumat terpaksa mungkin kita diumumkan oleh kepala madrasah adiknya tertib aturan madrasah, aturan pondok cukup wah sekali pelungguh bejango di penjanguan sak resmi. Pelungguh ngaji kanggo, kedai kanggo juga lagundan jelo akad liteng ngaji, jelo Jumat liteng pejango beratong macam lah kasihan banyak anak-anak kita yang dari jauh dari Bali, dari Jakarta Utara, dari Kalimantan Barat, dari Jambi, dari Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, Jerowaru, Lombok Barat. Nah, den terlai si nak namakna den beni datang lamun dek narak pengumuman penjengokan. Maka separuh jawalin murid si insak rapat bilang jelo kasihan asik baturna sindek wah datang ina amakna kemudian dia doang terjangok bilang jelo ahad datang bapakna jelo Jumat datang ibunya dia bergilir dia doang tergita si batur supaya baturna si oleh jauh-jauh asik aku jadi kuah terjangok dia jak rapat balik nina amakna bilang jelo terjangok separan telaun ya tebeng datang ara ongkatna kena engkah nane tertib tertib ya tertib lalu dia nebeng terjangkau anak ke serba salah itu jarine yang kok jelo ahad lamun dah bedait si dijajarin sila yang tunas ndek tiang aparane kurang menghargai lagu dijajarin pelungguh ndek mau belajar sebab diminta ngaji enggak nyapah jari mentelahna langsung ke kelas ada endak na guru-guru na lah ngantih ada endak marak si guru niki menyia-nyiakan waktu lebih berat dari mati tengah lamun mati kita berpisah kanca ina ama kanca balente
Lagu lamun waktu tersia-siaan kita dipisahkan dengan Allah dan hari kiamat. Nah, ini satu. Tiga golongan yang kita disuruh kasihan periakan dengan si mula terhormat berubah menjadi hina. Biasa apa sebabnya hina? Kadang-kadang pengeraut, kadang-kadang kelekuan, cara, suara itu yang sering ya menjatuhkan orang. Mula terhormat gara-gara berutang, dek nini mele nyaut, padahal bodoh yang kepeng, entah terhormat, mula terhormat berubah menjadi tidak terhormat. Ajahna dengan solah, ternyata ya gawe lenging, jatuh dari yang mulia menjadi hina. Nah, itu satu. Nabi kita mengatakan seperti ini. Kasihani pria gama ojoh dengan si mula terhormat berubah menjadi hina. Bagaimana cara kita pria nasihati dia adik entulak jadi dengan bagus. Lui dengan makin jadi inceran jadi tepete. Gara-gara dia jadi terhormat, karena dia terhormat disayangi oleh murid, dekat dengan murid, akhirnya muridnya yang dia macam-macamkan. Nah, karena itu kepada anak-anakku semua, laki maupun perempuan, selain dengan ibu dan bapak kita, jaga jarak. Dengan guru kita bagaimanapun dekat kita, jaga jarak dengan guru. Jaga jarak dengan orang lain. Karena biasanya di saat kita menganggap biasa, dia anggap gurunya ayahnya sendiri, lalu bebas, kebebasan itulah yang sering mendatangkan kejelekan. Akhirnya tadinya mulia menjadi hina. Nah, itu dengan pengasuh, dengan siapa saja. Nah, supaya kita ada jarak. Ya. Artinya, ya, bagaimanapun kita harus taat kepada guru, taat kepada ya pembina, pengasuh, tetapi ada jaraknya. Di saat kita dipanggil, datang. Di saat tidak kita dipanggil, kerjakan tugas kita masing-masing. Yang kedua, wa ghaniya qaumin iftaqara. Kedua orang yang disuruh kita kasihani dengan sugih jatuh menjadi miskin. Lamun dengan sugih, dengan miskin jadi sugih, merasa bahagia. Lamun dengan sugih jatuh miskin, bagaimana perasaannya kira-kira? B. Senengan dengan miskin jadi sugih, kenca dengan sugih jadi miskin. Lamun dengan miskin sugih, luwe alhamdulillah na luwe syukur insyaallah. Lagu lamun dengan sugih jatuh miskin kadang lupa. Karena dia lupanya ngeremo. Ngone-ngone Allah Ta'ala sin salahan. Nah, itu sebabnya kita disuruh untuk menjaga harta benda kita yang ada, disuruh kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jikalau Anda syukur akan ditambah oleh Allah. Mau tepare syukurin te gadun te bejekat. InsyaAllah Allah akan memberikan kita tambahan. Minimal tambahan keberkahan. Apa kena tambahan keberkahan? Hasil bangkat te bau datangan pahala. Nah, itu namanya keberkahan. Lagu lamunah telang berkah jandarak tada. Putus barokah.
hilang semua muruah. Walau ulama sedunia milik pesona. Pandai-pandai memilih guru tahu ngaji. Guru sak tegakkan jujur ikhlas hati. Mengajar bukan karena materi atau kursi. Hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Mengajar bukan karena materi atau kursi. Ikhlas karena ilahi. Satu jati tau tabaguru ngaji. Sabado silah ilmu sampai nabi. Satu jati tau tabaguru ngaji. Sabado silah ilmu sampai nabi. Mara Maulana Bapak Kiai Hamzan Wadi. Guru dan ilmunya bersambung sampai Nabi. Mara Maulana Bapak Kiai Hamzan Wadi. Guru dan ilmunya bersambung sampai Nabi. Kalau hubungan dengan guru terpisah, jauh maghfirah dan putus barokah. Kalau hubungan dengan guru terpisah, jauh maghfirah dan putus barokah. Putus barokah, hilang semua muruah. Walau ulama sedunia milik pesona. Putus barokah, hilang semua muruah. Walau ulama sedunia milik pesona. Dosa benda menyangkut barengi nama. Bau tapus istighfar banyak-banyak. Dosa benda menyangkut bareng. Bau tapus istighfar banyak-banyak. Dosa le guru de na bau takarisa. Daka na tatabusi sedunia emas perak. De na bau takarisa. Daka na tatabusi sedunia emas perak.